Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan, atas segala rezeki yang telah kita pergunakan dan atas segala kenikmatan hidup yang kita rasakan. Mudah-mudahan rasa syukur kita selalu kita patrikan dalam jiwa dan kehidupan kita, karena kita yakin seyakin-yakinnya jalan keberkahan hanya kita dapatkan dengan memperbaiki rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti dalam Al-Qur'an, janji Allah tidak pernah mungkir. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian syukuri, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Maka akan aku berkahi apa-apa yang aku berikan kepada kalian. Maka wajarlah kalau seandainya dalam setiap pertemuan ilmu kita, dalam khutbah dan ceramah kita, biasanya akan selalu ada ingatan untuk bersyukur. Karena itu panji kekuatan yang ada dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Mudah-mudahan Allah perbaiki rasa syukur kita selalu, dan mudah-mudahan kita selalu memperbaiki rasa syukur kita dari waktu ke waktu. Kemudian serta salam kepada qudwah dan uswah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu hadis. Inna min makarimil akhlaqi an ta'fuwa amman zalama wa tasila man qata'a wa tu'tiya man haram. Hadisnya pendek, tapi dia menjadi panji dan kekuatan tonggak dalam kita berinteraksi sama kita atau muamalah sesama kita. Inna min makarimil akhlaqi, sesungguhnya di antara akhlak yang mulia, yang terbaik dari akhlak yang kita punya, ada 3 hal. Yang pertama adalah anta'fuwa amman zalama. Engkau mudah memaafkan walaupun terhadap orang yang menzalimi. Wa tasila man qata'a, dan engkau tetap menyambungkan silaturahim walaupun kepada orang yang memutus silaturahim daripadamu. Wa tu'tiya man haramat, dan engkau tetap memberi kepada orang-orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Kalau kita menyambung silaturahim kepada orang yang datang kepada kita, selalu melihat kita, berinteraksi dengan kita, bukan sesuatu yang susah, itu biasa. Kalau kita memaafkan kepada orang yang biasa juga memaafkan kesalahan kita, itu biasa. Namun kalau kita dapati orang yang berbeda, dia tidak mau memaafkan kesalahan kita, lalu dia bersalah kepada kita, maka biasanya tentangnya berat. Sebelum kita bahas satu persatu, kita bahas hadis ini. Hadis ini berkaitan tentang inna min makarimil akhlaqi targhib dan tarhib. Hadis ini termasuk dalam kategori hadis tentang bagaimana motivasi dan juga mempertakut. Dan hadis ini lemah. Hadis ini termasuk hadis yang dhaif dan tidak bersangatan lemahnya. Dalam kategori ilmu hadis, maka dia termasuk hadis yang dhaif. Lalu bagaimana sikap kita dengan hadis yang dhaif? Para ulama telah memberikan banyak pencerahan kepada kita berkaitan tentang masalah ini. Singkat ceritanya,
pembahasan tentang hadis dhaif dilihat dari berbagai aspek yang ada. Yang pertama dalam masalah akidah, dalam masalah tafsir, dalam masalah hukum fikih, ya, dalam masalah berkaitan dengan fadhailul a'mal dan targhib dan tarhib. Yang pertama, semua ulama sepakat bahwasanya dalam menafsirkan hadis dalam yang berkaitan dengan masalah akidah tidak boleh mengambil hadis dhaif. Jangankan hadis dhaif, hadis yang bukan mutawatir saja berbeda para ulama dalam mengambilnya. Apatah lagi hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Hadis yang tidak memenuhi satu di antara 5 syarat yang ada. Bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil, perawi yang hafiz, hafalannya luar biasa atau catatannya bagus, tidak syadz dan tidak ada illatnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi jangan sampai di kepala kita hadis dhaif itu berarti hadis maudhu. Beda. Hadis dhaif itu tidak memenuhi satu syarat di antara 5 syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Lalu kemudian bagaimana hadis dhaif dalam masalah fikih? Para ulama sebagian besarnya mengatakan bahwasanya dalam masalah hukum hanya hadis sahih dan hasan yang dipakai. Tapi kemudian bagaimana sikap para ulama kalau hadis dhaif itu pada masalah fadhailul a'mal, pada targhib dan tarhib ataupun dalam masalah doa? Maka kita dapati contohnya Imam Ahmad yang sangat ketat dalam pelaksanaan hadis. Maka beliau mengatakan bahwasanya dalam hadis, dalam masalah berkaitan dengan doa, maka beliau lebih mengedepankan hadis dhaif walaupun dari pikiran, dan dibandingkan dengan apa yang ada dari pikiran beliau sendiri dari doa yang ada. Contoh sederhana, kalau berkaitan tentang masalah hadis dhaif dalam fadhailul a'mal itu dibagi kepada 3. Syaratnya 3 diterima. Yang pertama, contoh apa itu fadhailul a'mal? Kita dapati hadis tentang keutamaan membaca la ilaha illallah. Jadi ada hadis sampai kepada kita, man qala la ilaha illallah 10 marrat, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Siapa yang bacanya 10 kali, maka pahalanya seperti membebaskan 10 orang budak dan seterusnya. Baik, hadis ini lemah. Lalu apakah kemudian bagaimana sikap kita berkaitan dengan hadis lemah ini? Yang pertama, apakah lemahnya bersangatan syadidud da'af? Kapan syadidud da'af tersebut? Kalau ada perawinya yang sangat lemah. Tapi kalau seandainya sebab lemahnya hadis karena tidak bersambungnya sanad, maka itu termasuk kategori dhaf, lemah saja. Maka ini diterima dalam bab fadhailul a'mal atau dalam bab targhib dan tarhib. Yang kedua, ayyan darija tahta aslin syar'iyyin sahih. Hukum tentang membaca la ilaha illallah tersebut, apakah ada hadis sahih tentang hal tersebut? Ada. Banyak hadis tentang keutamaan la ilaha illallah yang sahih. Maka terpenuhilah syarat yang kedua. Dan yang ketiga, kita mengamalkannya bukan karena hadis lemah tersebut, tapi kita mengamalkannya karena ada hadis yang kuat yang menaunginya. Jadi kita baca la ilaha illallah karena memang ada perintah untuk membaca la ilaha illallah. Kalau hadis tadi, ya, balasan yang dijanjikan itu didapatkan, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Tapi kalau seandainya itu tidak, maka kita mengamalkan bukan karena hadis lemah. Begitu juga hadis yang kita bahas. Hadis yang kita bahas berkaitan tentang tarhib dan tarhib, motivasi amal dan juga mempertakut. Maka kita lihat syarat yang pertama adalah alla yakuna syadidad dha'f. Hadis itu
tidak bersangatan lemahnya karena ada salah satu perawinya yang dikategorikan lemah oleh para ulama, tapi tidak bersangatan lemahnya, maka hadis ini berada pada posisi lemah saja. Berarti syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, ayyan darija tahta aslin syar'iyyin sahih. Apakah perintah memaafkan ada dalam Al-Qur'an? Ada. Apakah perintah untuk kita memberi, ya? Apakah perintah untuk tetap menyambung silaturahmi ada pada hadis kepada Al-Qur'an? Ada. Apakah perintah untuk memberi nafkah, memberi makan, ya, atau juga, ya, memberi kepada orang-orang yang tidak mau memberi kepada kita, apa ada sandarannya dalam hadis? Ada. Berarti syarat kedua terpenuhi. Maka kita mengamalkan 3 poin ini dari hadis sahih, maka terpenuhilah 3 syarat tersebut. Kenapa saya terangkan ini di awal Bapak Ibu? Walaupun agak sedikit jelimet dia karena berkaitan dengan ilmu yang dibahas biasanya di kampus. Tujuan saya adalah supaya kita tidak terlalu cepat menghukumi sesuatu berkaitan dengan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Contoh sederhana Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah tentang sholat tasbih. Sholat tasbih itu berbeda pendapat para ulama berkaitan dengan hukum hadisnya. Apakah hadisnya lemah ataukah hadisnya menjadi hasan riwayat? Yang mengatakan lemah itu diantaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam kitabnya yang sangat terkenal, ya, ketika beliau menyebutkan tentang hadis ini disebutkan tentang 2 titik kelemahan yang terdapat dalam hadis ini. Tapi para ulama lain menyebutkan hadis ini adalah hadis hasan. Kalau hadis hasan dia bisa dijadikan sebagai amalan. Maka disinilah perbedaan kenapa sebagian ulama mengamalkannya sebagai ajaran sunnah, amalan sunnah, dan sebagian lagi tidak mengamalkan karena hukum mereka terhadap hadis sangat menentukan tentang amalan yang akan mereka lakukan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau para ulama besar saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan kesahihan hadis, jangan pula kita lebih daripada mereka. Mereka saja sangat berhati-hati dalam menentukan kualitas hadis. Tiba-tiba kita datang belakangan lalu mengatakan hal yang buruk terhadap mereka. Siapa kita dibandingkan dengan para ulama-ulama besar yang telah menghabiskan waktu dan hari mereka untuk menuntut ilmu sampai ke peringkat yang mungkin kita jauh daripadanya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inna min makarimil akhlaqi, sesungguhnya di antara akhlak yang mulia itu adalah yang pertama, anta'fu amman zalamak, engkau maafkan orang yang menzalimi. Kalau kita maafkan orang yang bersalah secara umum itu biasa. Banyak kejadian di masyarakat dan banyak kejadian dalam kehidupan kita mendapati hal demikian. Ada orang melakukan kesalahan lalu kita maafkan. Tapi yang lebih berat adalah dia ketika kita bersalah kepadanya dia tidak mau memaafkan kita. Lalu ketika dia bersalah kepada kita, sikap kita adalah ambil yang terbaik daripada akhlak ini. Walaupun kepada orang-orang yang mungkin tidak akan memaafkan kesalahan kita, kita tetap akan memaafkan mereka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam hal ini kita belajar dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Ya, terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Siapapun beliau beri, jangankan keluarga dekat, orang jauh saja beliau beri. Di antara keluarga dekatnya yang beliau beri adalah Mistah. Ya, di antara keluarga dekat yang beliau beri itu adalah Mistah. Singkat cerita, ketika terjadi
peristiwa fitnah keji kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita tahu Aisyah adalah anak kesayangan dari Abu Bakar As-Siddiq, ibunda kita. Ya, ibunda kita orang beriman, karena semua istri Nabi adalah ibu bagi kita. Dan yang tidak tersangka adalah, yang tidak terduga adalah bahwasanya Mistah termasuk orang yang menyebarluaskan hadis peristiwa tuduhan keji, fitnah keji kepada Aisyah tersebut. Coba bayangkan bapak-bapak punya anak perempuan. Aduh, orang tolong tarik, asik kesusahannya kuat tolongnya. Tiba-tiba nyo fitnah nyo anak awak. Lai buliah bapak berapa? Buliah banyak. Ya, boleh sekali kita marah. Maka begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau mendapati Mistah termasuk yang menyebarluaskan fitnah keji tersebut, maka beliau bersumpah tidak akan dibantu-bantu Mistah itu. Ya, tidak akan dibantu-bantu Mistah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, turunlah ayat Quran. Fa'fu wasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini turun berkaitan dengan kisah, ya. Ayat ini turun berkaitan dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kisahnya? Ketika beliau selalu membantu Mistah, lalu kemudian Mistah menyebarluaskan fitnah keji kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Terdapat dalam surat An-Nur ayat 22. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ayat ini, maka kita akan dapati di antara sebab datangnya hadis, ada turunnya ayat ini adalah berkaitan dengan masalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wala yaqtali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah. Jadi ini berkaitan dengan sumpah Abu Bakar As-Siddiq tidak kayak bantu-bantu Mistah. Janganlah orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Maka kemudian waliyafu waliyasfahu, maka hendaklah mereka maafkan dan lapangkan dada untuk memberikan kemaafan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak ingin Allah ampuni dosa-dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, ketika Abu Bakar mendengar ayat ini turun, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak ingin Allah ampuni dosa-dosa kalian? Maka langsung Abu Bakar mengatakan, nuhibbu ya Rabbana, kami ingin ya Rabbana, ya Tuhan kami. Akhirnya dia batalkan sumpahnya dan dia bayar kafarat sumpah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak semua orang mampu, tapi kita mesti mengupayakan adab mulia ini. Di ranah Minang ini para ibu perahu Bapak Ibu. Bapak para ustaz, di ranah Minang yang paling banyak terjadi masalah adalah sesuatu yang disebabkan oleh harta pusaka, harato pusako. Ketika harato pusako kemudian menimbulkan dampak pecahnya keluarga, bahkan saling tidak bersapaan satu sama lainnya, maka kajian ini mesti untuk kita sampaikan. Bukan hanya sekedar disampaikan,
juga kemudian berusaha untuk kita praktekkan. Jangan sampai awak adik beradik tidak sampai bersalaman persatuan. Dia gara-gara dah lama hati itu sikap keluarga. Jangan sampai awak jo sepupu tidak persatuan karena tidak terima dengan sikapnya dalam masalah itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahkan kadang-kadang di masyarakat keluar ungkapan yang seharusnya tidak boleh. Apa ungkapannya? Sampai mati tidak ada maafan itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam Islam tidak diajarkan untuk dendam. Kalau kita berikan analogi dendam itu seperti sampah. Kalau bapak ibu-ibu pantang makan, biasanya orang jual lapek kok pagi, lapek sagan, wak Bali lah lapek kok lamak gitu. Dia lamaknya dibungkui agak dulu, dimasukkan dalam plastik, nah dia tampek dia dimasukkan ke dalam saku. Dia awak gage-gage, dan takana ada lapek dalam saku Sarawak. Ya, ditinggallah, digantunglah Sarawak di belakang pintu sampai pagi tadi rasa berbau. Ya, tentu yo lapek nalah lamu di luar dan masuk ke kulkas bau. Maka begitulah gambaran kalau seandainya dendam itu disimpan dalam hati, dia merusak hati. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita ingin menjaga kebersihan hati, jauh-jauhkanlah dendam daripada hati. Ustaz, kadang-kadang bare dewa Ustaz. Anak bare Bapak Ibu, nan bareknya biasa di masyarakat. Kalau ada orang bertangka, ada orang minta maaf, maka orang minta maaf itu dianggap orang yang salah. Ya dapat. Kalau ada orang bagi maaf, maka dianggap orang kalah. Iya kalah. Jadi tidak salah dong. Ibu dah kalau maaf. Oleh karenanya Bapak Ibu dari kecil diajarkan seperti itu, maka berat bagi kita untuk memaafkan orang lain. Berat bagi kita untuk meminta maaf. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, carilah anak ketek, ya, umur TK atau SD, batangkanya sudah tuh tampak dewa batangkanya suruhlah seorang minta maaf. Kecilnya ada tidak salah ini. Sebab dalam pemikiran kita yang ada di masyarakat, orang yang minta maaf itu adalah orang yang salah. Maka dua-duanya meyakininya tidak salah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini juga yang perlu untuk kita kuatkan dalam masalah kita, dalam kehidupan kita, terutama dalam keluarga. Kalau suami istri sudah sampai ke tahap, kalau ada pertengkaran di antara mereka lalu menganggap bahwasanya yang minta maaf adalah orang yang salah, maka dua-duanya mempertahankan egonya, hancur rumah tangga. Tapi kalau seandainya yang kita pahami, ketika cinta itu datang, sayang itu timbul, maka tidak berat bagi seseorang untuk minta maaf kepada pasangan hidupnya. Walaupun dia tidak salah, maka gitulah dinamika kehidupan keluarga yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka inilah di antara hal yang perlu untuk kita kuatkan selalu. Memberi maaf, meminta maaf bukan karena kita salah, memberi maaf bukan karena kita kalah. Kenapa Abu Bakar memberi maaf? Karena Allah janjikan, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin Allah ampuni dosa-dosa kalian? Kenapa kita mau memberi maaf? Karena Allah janjikan bagi orang yang memberikan maaf kepada orang-orang yang salah, Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau Abu Bakar dan seketik dosanya ingin diampuni oleh Allah, takkanlah mungkin kita yang lebih banyak dosanya tidak ingin Allah ampuni dosa-dosa tersebut. Jadi kita memberi maaf bukan karena kita kalah,
tapi karena kita mengharapkan balasan yang besar daripada Allah. Kita meminta maaf bukan karena kita salah, tapi karena Allah janjikan tempat terbaik di surga bagi orang yang memberi maaf, meminta maaf. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini poin pertama. Inna min makarimil akhlaqi an ta'fu amman zalama. Engkau maafkan orang yang menzalimi. Abu Bakar terzalimi dengan sikap Mistah. Mistah adalah kerabat dekat Abu Bakar. Selalu dibantu, selalu ditolong. Kalau ada susahnya, dia bantu. Tapi kemudian Mistah jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan ketika mendengar peristiwa Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan. Lalu orang-orang munafik menuduh Aisyah berselingkuh sampai turun ayat yang membebaskan Aisyah daripada tuduhan tersebut. Maka Mistah termasuk yang menyebarluaskan fitnah tersebut. Hati bapak mana yang tidak akan duka? Anak yang disayangnya dituduh oleh orang yang dibantunya. Tapi yang mulia tetaplah mulia, yang emas tetaplah emas, yang berlian tetaplah berlian. Jangan sampai kesalahan orang membuat kita melakukan kesalahan serupa. Maksudnya Bapak Ibu, ibu-ibu kadang-kadang ada datang orang minta tolong, orang minta tolong. Kadang-kadang orang minta tolong kau pinjam, Bu, pinjam malah Bu Piti. Agak 300.000 seminggu ibu bayar. Di ibu dipinjam lah. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, udah balik aja. Kadangnya tak cuy jawab. Lalu kemudian kecil ibu mulai ini tidak akan bantu orang lain. Maka ini salah. Jangan sampai kesalahan yang dilakukan seseorang menutup pintu kebaikan yang kita punya. Jangan sampai kesalahan yang dilakukan oleh 1-2 orang menutup kebaikan yang kita punya. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini yang pertama, anta'fu amman zalama. Yang kedua, antasila man qata'a, engkau sambungkan silaturahim ketika orang lain memutusnya. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah dinamakan orang yang menyambung silaturahim kalau nyo datang orang lain datang kainyo lalu nyo balik. Itu biasanya. Orang ziarah kawat lalu ziarah kainyo. Orang menyambung silaturahim kawat awak balik itu biasa. Tapi yang dikatakan sebagai orang yang menyambung silaturahim itu adalah kalau orang tu tidak namuah pun menyambung silaturahim, awak tetap menjaga silaturahim. Itu namanya al-wasil. Secara teorinya mudah Bapak Ibu, secara kajian di kampusnya, di masjidnya, di suraunya ini mudah. Tapi secara prakteknya di lapangan perlu pembuktian. Apakah kita siap bertegur sapa dengan orang lain yang tidak pernah mau menyapa kita? Apakah kita siap tetap mengucapkan salam sambil senyum terhadap orang lain yang baru dari bukunya kawan? Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan yang lebih perlu lagi di ranah minat adalah apakah kita tetap bisa menyambung silaturahim kepada saudara-saudara yang ingin memutusnya daripada kita. Kalau saya Bapak Ibu selalu menekankan kepada laki-laki ranah minat. Saya sering mengatakan laki-laki ranah minat, jadilah laki-laki sejati ranah minat. Kalau ada orang tua, suami istri menunggu kelahiran anak, laya anak gadis, anak manusia, laya gadang ibu-ibu, laya. Kecil ibu-ibu di ranah minang,
layadunan menyambuang. Iya Pak. Lai anak laki-laki gadang hati, layadunan gamaus. Sebab kenapa? Di ranah Minang laki-laki itu menjaga, sedangkan perempuan itu mewarisi. Terlepas dari hukum kita bicara, tapi ketika lahir anak laki-laki, apa keinginan dari ayah ibu di ranah Minang? Keinginan mereka adalah agar adik-adik nyonyo jago dia tidak hanya seorang, agar adik-adiknya tidak bertengkar kecuali dia yang akan mendamaikan, agar adik-adiknya nyona menyerahkan. Aku masih ingat Bapak Ibu, ada seorang ibu yang ditinggal mati oleh suaminya. Anaknya batu juah, nan paling gadang laki-laki. Nan paling gadang laki-laki itu Bapak Ibu ndak sekolah lagi. Tapi nan nomor 2 sampai nomor 7 berhasil sekolahnya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi teknokrat dan seterusnya. Ada yang jadi dosen. Maka kemudian tapi sang ibu, ya, tidak ada adik-adik yang berenam ini kecuali sangat hormat kepada abang yang paling besar. Bapak itu ketika ayah lama meninggal, anak nan gadang mengambil peran. Nyobai karajo, nyoba sekolah dan adik-adiknya walaupun ini udah sekolah. Bagi bapak-bapak punya anak seperti ini, apakah ada apa? Iya. Anak yang tahu tentang tanggung jawab, anak yang tahu bagaimana menempatkan, walau dia tidak sekolah, tapi semua adiknya hormat kepadanya karena semua biaya adik-adiknya dia yang tanggung. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita laki-laki ranah Minang, jadilah laki-laki sejati. Jangan biarkan adik-beradik bertengkar lalu kita diam. Kalau kita mampu mendamaikan mereka, lakukanlah. Karena pada hakikatnya itu semua dambaan daripada orang tua kita. Tidak ada satu orang tua yang ingin anaknya bertengkar. Kalau mau buat analogi singkat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ambo de gadang hati sore hari ambo pulang, ambo balian anak-anak ambo. Anak-anak ambo berapa? 2 laki-laki, 2 manusia. Dia begitu sangatnya dibalianlah anakku sesuai dengan anaknya suku. Dan paling gadang suku soto di bagian soto. Dan nomor 2 suku sate di bagian sate. Nomor 2 suku ayam Kentucky di bagian Kentucky. Nomor 4 suku pecel ayam di bagian pecel ayam. Ikut contohnya Bapak Ibu, jadi bawa ke rumah Ambo. Ya, istilahnya ikut contoh. Ambo bawa pulang, tiba di rumah, harapan wa anak-anakku gembira. Tapi nang ketek nyecarinya punya abangnya kece orang, rumpui tetangga aku lebih rancak daripada rumpui rumah. Nyocarinya soto abangnya rasa kalamanya, dia minta soto abangnya. Abang suku dia soto, dah jelas pedo, batangkan yang buku abang. Lain dah sana tiap apa itu. Kece orang Minang lah dulu aku kasih suruh. Lah dia lu nyoba kanan baru kau tangkanya. Sebelumnya tidak ada tangkanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian anak yang paling besar mengalah dia. Kok nio sotoko dia ambillah sotoko. Biar dia udah ada waktu. Damai negari. Datang buang sana hati orang tua. Dek seorang mengalah damai. Tidak batangka anak-anak, tapi jangan selalu dan gadang disuruh mengalah apa ini. Kadang-kadang awak satyo anak-anak gadang disuruh mengalah, dan ketek itu disuruh mengalah. Sebab nanti ada waktunya ketika orang tua tidak ada lagi, mereka sesama mereka yang saling mengalah satu sama lainnya. Kita mengalah untuk saudara-saudara kita. Kenapa? Karena kita ingin berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua lah meninggal, awak nak paling gadang ya, awak laki-laki nak paling gadang, ada uni di atas, ada adik laki-laki je perempuan di bawah. Maka buktikanlah
pituah orang tua bisa waktu naikkan. Aja adik-adik ko batangkan, jangan batangkan lagu. Kalau nak bakal lama anak tidur nak boleh lamu-lamu. Sebab kenapa? Karena ini adalah dinamika dalam kehidupan. Nah ada orang dalam hidup orang sama-sama tahu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, watasil man qata'a. Engkau sambung silaturahim ketika orang lain ingin memutusnya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, karena waktu yang membatasi kita, ya. Setelah ini waktu syuruk kita buka dengan tanya jawab, lalu kemudian kita syuruk. Syuruk agak cepat sekarang. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, wa tu'tiya man haramak. Engkau beri orang yang tidak mau memberi. Engkau beri orang itu tidak mau bagi kawan. Contohnya Bapak Ibu, awak punya tetangga, satio datang, ya, satio dapat dewa rezeki, dia kiri kanan. Tapi nanti nyoda namu saja dulu lah 10 tahun lah berumah tangga, 10 tahun lah tinggal di sini, tidak bahagia setelahnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ingatlah hadis ini. Di antara akhlak dan adab terbaik itu adalah engkau tetap memberi walaupun kepada orang-orang yang tidak pernah ingin memberi. Bapak Ibu, tidak mudah untuk memberi kepada orang yang tidak mau memberi. Kalau saling berakhir, awak dia kayaknya kolak, dia kawan bicara itu biasanya Pak. Ya, kalau dia kalau buku, di buku, ada makanan hantar ke tetangga. Sudah tinggal taruh di orang itu biasa. Yang luar biasa itu adalah awak tetap bahagia ke orang dan pernah bahagia kawan. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah akhlak-akhlak mulia dalam kehidupan. Dan yakinlah Bapak Ibu, kemuliaan seseorang itu akan tetap mulia walau tidak ada orang yang memujinya. Yang ameh itu tetap ameh Bapak Ibu, walaupun kadang-kadang jatuh di lumpur. Nyoka bersinar jadi. Orang elok tu Bapak Ibu di masa kado juga eloknya tu. Maka inilah prinsip kita. Walaupun orang lain menunjukkan sikap berbeda kepada kita, kebaikan kita tidak terhalang karena sikap buruk orang lain terhadap kita. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah ujian-ujian dalam kehidupan yang akan kita hadapi. Inilah ujian-ujian dalam kehidupan yang akan kita hadapi selalu. Kalau seandainya ada hal-hal utama yang akan kita lakukan, maka biarlah yang ameh itu tetap ameh, yang berlian itu tetap berlian, yang loyang itu tetap loyang. Bapak Ibu, anak ameh itu kalau awak punya sifat-sifat mulia, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tanpa perlu diajar, tanpa perlu disuruh, nyokan kaluasanya Bapak Ibu. Tapi kalau orang jauh daripada kemuliaan, nyopa sobana dirinya, nak keluar kemuliaan itu. Maka biarlah kemuliaan kita tetap dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk mencapai derajat seperti ini bukanlah perkara mudah. Untuk mencapai derajat seperti ini bukanlah perkara mudah, tapi bukan juga perkara mustahil. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita selalu berdoa. Apa doa kita? Mudahkanlah kita apa yang dimudahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh sederhana Bapak Ibu, ada Nabi bahagia, lalu kemudian ada yang tak suka, ya, lalu mengatakan kata-kata buruk. Kalau Bapak Ibu pernah belajar tentang Khawarij, maka ada orang-orang yang dulu ada pada zaman Nabi bahagia,
Nabi memberi, tapi dituduh dengan macam-macam. Ya, apa kata orang tersebut? Anta la ta'dilu ya Muhammad. Ya, la ta'dil ya Muhammad. Berlaku ada ya rasanya saling ada kecocokkan. Memang tetangga ini tentu ada saling, ada lagi tidak percaya sapa dan bahkan ada gunjingan dari kita naik. Kita sudah berusaha baik dengan mereka, tetapi karena ada hasutan dia tidak dia, kita terbawa lagi. Ya. Kita mengatakan ini terjadi berulang-ulang. Jadi sehingga mereka sekali kita Ustaz memaafkan, tapi berulang-ulang itu karena misi karena mereka terjadi lagi. Dia masih selalu mengatakan. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, ada satu kaidah diajarkan oleh para ulama, al-jar qabla dar. Kalau ingin mencari rumah, maka sebelum membangun rumah, yang dicari tetangga terlebih dahulu. Jadi kaidah oleh para ulama, al-jar qabla dar, tetangga sebelum rumah. Jadi kenapa? Baiknya tetangga itu punya dampak baik dalam kehidupan bermasyarakat. Baik. Kadang-kadang kita diuji Ustaz, ada tetangga yang alhamdulillah sabau jawab, tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita diuji secara jawab urus sedbukonya Ustaz. Oleh karenanya Bapak Ibu, berkaitan dengan kaidah ini, berkaitan dengan kondisi ini, kaidahnya sederhana. Kita lakukan tanggung jawab kita, sedangkan yang apa yang mereka lakukan mereka bertanggung jawab sederhana. Awak beragia kayak tidak pernah beragia, tetap saja kita tunaikan. Kenapa? Karena tetangga itu wasiat Nabi. Ya. Lalu kemudian menuduh yang bukan Ustaz. Selagi kita tidak melakukan tuduhan tersebut, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan dengan fitnah. Karena fitnah itu akan lenyap dengan keburukan-keburukan yang ada. Itu sisi idealnya Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita tidak mendapati ideal. Batu awak manusia Ustaz. Nyempakan Tuhan sewat dari dekat tamat teritori. Sekali dua kali boleh maafkan Ustaz, tapi kok acur semuanya itu maka dalam hal ini menjaga jarak dengan mereka supaya tidak menimbulkan duka bukan menjadi satu larangan. Contoh, awak senyum kayaknya tapi tidak lebih daripada itu supaya kita menunaikan tugas dan tanggung jawab kita. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kadang-kadang dek baragia lo awak kemudian tasabur kata-kata. Ya, contoh awak baragia kayaknya makanan. Di buku awak sabunya dia makan iko lo kamu makan iko. Tu padinya tiba. Ya, awak lah baragia kayaknya tapi masuk sama itu atau masuknya ke dalam kadang-kadang di telinga rasuah makanya bagian kawan padian daripada pedih kita tahan maka kita tidak memberi karena menghilangkan luka itu lebih bagus daripada kita menambah luka yang ada. Tapi tidak ada kebencian. Sebab kenapa? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lapangkanlah dada kita untuk banyak kebaikan. Mungkin demikian Bapak Ibu. Ya, Ustaz mengalah dari diinjak oleh orang Ustaz. Ya, kalau saya mengatakan Bapak Ibu, yang emas tetaplah emas. Tidak satu kali, dua kali saya mendapati Bapak Ibu ada orang-orang mulia tetap berlaku mulia, walaupun di mata satu dua orang dia tidak mulia, tapi di mata orang lain dia adalah orang mulia. Contoh sederhana, kita bersikap mulia kepada orang tersebut, lalu kemudian dibalas dengan keburukan. Kita tetap menjaga kebaikan kita, maka biasanya orang lain yang tahu tetap akan memanggil kita dengan kemuliaan, walaupun bagi dia Allah banyak keburukan-keburukan kita keluar. Mungkin demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.